Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga masih dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, alhamdulillah kita hidup sekali ini diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman itu artinya apa? Iman itu artinya percaya. Kemudian iman itu biasanya disertai dengan adanya takwa. Takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Berbicara soal takwa, sebentar lagi kita akan, maksud saya umat Islam, akan melaksanakan ibadah wajib puasa di bulan suci Ramadan. Puasa itu artinya apa? Puasa itu berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, itu tadi menurut bahasa, sedangkan menurut istilah, itu berarti menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, contohnya misalkan makan dan minum, mulai sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan rukun tertentu. Lalu, perintah puasa itu terdapat di mana? Perintah puasa terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian apa saja syarat wajib dan syarat sahnya puasa itu? Syarat wajib puasa satu, yaitu beragama Islam, kemudian berakal sehat, kemudian balik, kemudian kuat berpuasa. Sedangkan syarat sahnya puasa yaitu Islam, kemudian mumayyiz. Mumayyiz itu bagaimana, Bu? Mumayyiz itu seorang yang sudah bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang tidak. Kemudian suci dari haid dan nifas. Ini biasanya untuk kakak kelas yang sudah kelas 6, kadang ada yang sudah mengalami haid atau nifas, mengalami menstruasi maksudnya Putri. Kemudian dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Kemudian rukun puasa, itu ada niat puasa. Bagaimana niat puasa itu? Niat puasa yaitu nawaitu soma ghodin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian selain rukun puasa selain niat puasa tadi yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa dan yang diperbolehkan, maksudnya seseorang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu siapa saja. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja, itu pasti ya. Nah kan kalau puasa nggak boleh loh ya, nanti siangnya misalnya ibunya bapaknya tidur terus makan, nggak boleh ya. Kalau puasa ya puasa, menahan diri, nggak boleh makan dan minum meskipun tidak ada orang, tapi Allah itu maha tahu. Kemudian muntah yang disengaja, kemudian berhubungan suami dan istri di siang hari, kemudian keluar darah haid, kemudian hilang akal, kemudian keluar mani yang disengaja. Kemudian orang yang diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan itu siapa saja? Misalnya di situ ada orang yang sakit. Nah, sakit itu boleh tidak berpuasa, tapi harus mengganti atau nyaur poso. Nah, utang poso, nyaur poso. Poso ini nek wis ora Ramadan. Kemudian musafir. Musafir itu siapa dia? Musafir itu orang yang berpergian jauh. Dia itu boleh nggak berpuasa, tapi juga harus mengganti di hari yang lain. Kemudian wanita yang hamil atau menyusui itu juga diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi juga harus mengganti. Kemudian orang yang sudah tua sekali, dia sudah tidak mampu untuk berpuasa lagi, maka dia boleh tidak berpuasa tapi harus membayar fidyah. Kemudian lanjutnya hikmah
puasa. Satu, nah, hikmah puasa kita itu bisa lebih bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatnya Allah, maka siknya Allah itu amat pedih. Nah, maksudnya di sini dengan kita menjalankan ibadah puasa berarti kita bersyukur kepada Allah, tanda terima kasih kita kepada Allah. Kemudian mendidik perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin. Oh, ternyata orang yang enggak lapar ya, nggak punya apa-apa itu rasanya seperti ini. Nah, kita bisa lebih sayang, lebih bisa kasihan terhadap orang lain. Kemudian melatih kita disiplin waktu. Nah, bagaimana nggak disiplin waktunya? Sholat tarawih, sholat isya kita diajarkan untuk sholat tarawih. Kemudian sahur kita bangun pagi, bangun dini hari maksudnya Putri. Nah, bangun sahur. Kemudian apalagi di situ waktunya berbuka puasa harus sudah buka puasa. Nah, itu mendidik kita untuk disiplin waktu. Kemudian menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Terus lagi menghaluskan budi pekerti dan akhlak mulia. Kemudian amalan apa saja yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan? Banyak sekali. Di antaranya, cuma di sini di antaranya ya, sholat tarawih, sholat tahajud, kemudian tadarus Al-Quran dan sholat duha. Ini hanya di antaranya. Bisa lagi ditambahkan dengan amalan-amalan yang lain, misalnya perbanyak istighfar. Tahu tuh bacaan istighfar, astagfirullahaladzim, dan lain sebagainya. Bacaan-bacaan yang lainnya bisa istighfar, bisa takbir, tahmid, itu bisa dibaca di waktu yang senggang agar kita itu tidak menjadi orang yang merugi. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Asr itu. Bagaimana bunyinya? Wal asri innal insana lafi khusri. Demi waktu sesungguhnya orang itu dalam keadaan merugi, kecuali orang yang mau beriman dan beramal soleh. Jadi harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya mumpung bulan Ramadan. Ya, jadi jangan sampai sudah besar, sudah kuat puasa, misalnya kakak kelasnya sudah kelas 5, kelas 6 sampai ke puasa rugi nanti, dosa, ya toh? Ngaku wong Islam tapi ora sholat, ora poso. Ngakune Islam sampai mati, ora sholat, ora poso, randeweti. Gimana itu nanti ya? Harus belajar mulai dari sekarang mendisiplinkan diri ya. Nggak boleh nggak puasa kalau sudah balik, sudah menstruasi nggak puasa. Maksudnya kalau pas menstruasi nggak puasa, nggak boleh puasa. Tapi maksudnya Putri kalau sudah balik harus berpuasa. Kemudian tugas. Nah, ini terkait dengan tugas mengisi checklist yang nanti filenya dikirim oleh Putri. Nanti pada kolom yang akan diberi kolomnya anak-anak tinggal mengisi checklistnya, misalnya di kolom pelaksanaan sholat 5 waktu dan sholat tarawih kalau melaksanakan ya dicentang, kalau tidak usah dicentang. Kemudian tadarus misalnya di situ, oh saya masih tilawati, oh saya masih ikro, saya masih pakai umi. Halaman berapa silahkan dicentang, halamannya berapa silahkan ditulis di situ. Kemudian pengumpulannya bagaimana? Pengumpulannya nanti menunggu instruksi selanjutnya ya. Mungkin itu saja yang bisa Putri sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.